Oke, selamat hari ini rekan-rekan Bali Blind Podcast dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya di podcast yang sederhana ini. Kali ini Minggu Ceria sudah memasuki edisi ke tanggal 25 Oktober 2020. Dan kali ini Minggu Ceria akan mengambil tema tentang bagaimana sih para siswa berperan untuk belajar di masa pandemi. Nah, secara kebetulan saya sudah berada di sebuah tempat di mana teman-teman saya bisa menikmati pembelajaran. Tepatnya di SLBN 1 Denpasar di Jalan Sermagede nomor 11 Denpasar, Bali. Sekarang saya bertemu dengan satu orang siswa di sini, di mana di sini semua siswanya diasramakan ya. Jadi mereka menginap di asrama dan belajar secara daring selama pandemi COVID-19. Kita mau tanya-tanya bagaimana pengalamannya belajar di rumah selama pandemi dan juga bagaimana kesannya saat dia belajar sebelum dia kembali ke asrama. Oke, langsung saja. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Bisa dikenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Iputu Baje Kerena Abbas. Saya berasal dari Bangli. Saya tinggal di Jalan Sermagede nomor 11. Oke, Abbas ya. Bagaimana Bas waktu kemarin pada saat baru pulang ke rumah tahu ada virus corona masuk ke Bali? Cara belajar, kita ngomongin waktu baru-baru pertama kali kita pulang ya. Bagaimana sistemnya, siapa yang membantu dan bagaimana caranya? Kalau menurut saya sih pas pertama kali pulang, yang membantu buat saya tugas itu sebelum punya HP itu yang membantu ibu saya atau adik saya dan bapak saya. Nah, karena saya 7 bulan di rumah, ibu saya sedang sibuk menjual jamu dan lain-lain. Adik saya juga sibuk. Nah, pas saat saya di rumah itu ini sebelum UTS 7 hari buat bahasa Bali itu ibu saya nggak ngerti bahasa Bali itu, cara belajarnya bagaimana itu bahasa Bali itu kan sementara pelajaran di online. Bapak saya juga nggak ngerti itu, adik saya nggak mau bantu, kadang mau kadang nggak dia. Karena sekarang ini saya sudah punya HP, saya sekarang sudah berkembali di asrama. Menurut saya kalau di rumah itu kalau di rumah itu sih belajar di online menghabiskan paket. Kalau di sini juga menghabiskan paket, karena di sini ada wifi ya bisa belajar di sini. Karena saya sudah punya HP, makanya saya senang banget punya HP, bisa buat tugas sendiri, bisa disetor. Seperti kemarin saya berapa minggu nggak buat tugas kayak itu. Saya sampai ditarik ke kantor katanya guru-gurunya. Itu saya yang mengalami. Nah, makanya kalau saya sudah punya HP, itu saya sudah bisa belajar sendiri di online. Cuman saya baru bisa buka WA, cari chat audio itu biar nggak tercampur seperti tari-tarian itu, seperti musik itu, supaya nggak tercampur. Makanya saya kalau sudah punya HP bisa belajar sendiri sama kerja sama teman-teman di sini. Itu menurut saya. Tapi kalau menurut saya itu lebih bagus belajar
bagusnya belajar di sekolah daripada daring. Nah, karena pandemi COVID-19 belum berakhir, sementara kita mahasiswa kita ini tetap belajar di online sementara gitu. Oke, berarti harapannya cepat berlalu ya pandemi COVID-19 ini. Terus selama belajar daring ada nggak kesulitan-kesulitan yang dihadapi? Misalnya kayak saya nggak bisa ngumpul tugas yang ini karena memang saya di sini masih belum bisa mengerjakannya. Alasannya karena saya masih belum bisa menulis di HP gitu misalnya. Ya, betul. Oke, berarti memang ada kendala di masing-masing pembelajaran, betul. Di masing-masing kelas gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Selama 7 bulan selain belajar di rumah itu biasanya melakukan kegiatan apa? Oke, saya jelaskan. Setelah belajar, saya kalau nggak ada pekerjaan apa-apa, saya ambil membantu ibu saya cuci piring sebanyak berapa itu. Cuci piring, setelah itu ya rapikan tempat tidur, rapiin selimut. Sama kalau saya jenuh di rumah itu, saya lebih baik rindik dan gitar saya ambil. Nah, karena saya sudah di Denpasar ini kan, di asrama ini kan kegiatannya banyak sekali, ada musik, ada rindik, ada gener dan lain-lain. Itu kan saya suka di asrama. Nah, kalau di rumah saya saya paling cuci prabot aja kerjaan saya, main gitar sama main musik, sama main rindik itu. Kalau di sini kan ya banyak kegiatannya. Seperti kemarin saya dipanggil sama ibu itu, saya ditelepon disuruh ke Denpasar karena ada membantu mahasiswa kita ini, itu Andika Sanjaya. Dia kuliah di ISI, dia membuat skripsi namanya ya, kelulusan sarjana gitu. Makanya saya nggak dikasih ke Denpasar. Nah, itu jadinya saya nggak mendukung si Andi. Itu jelek saya. Kalau dikasih ke Denpasar ya bagus. Yang penting kalau besok-besok kalau saya ada ada bantuan dari si Andi itu, saya harus ikut. Masa saya nggak ikut, saya nggak mendukung tadinya. Seperti Pak Adi, Budayu itu sampai emosi dia di asrama. Seperti 2 hari yang lalu, tanggal berapa ya, sekitar 4 Juni itu saya odalan di Nataran di rumah. Saya ditelepon sama Bu Kutu, disuruh ke Denpasar lagi 2 hari karena ada harapannya si Andi. Saya sudah sebenarnya sih dari 2 tahun lalu sudah diomong sama si Andi itu, saya mau aja, saya ya aja, tapi orang tua satu nggak setuju. Saya dibilang ini badan saya kurang, ini kurang, pokoknya apa dibilang ya, pokoknya yang tahu satu itu tuh. Saya nggak tahu, penting saya sudah siap. Itu masalahnya orang tua saya nggak kasih ke Denpasar. Nah, akhirnya HP sudah dapat, nah baru dikasih ke Denpasar. Nggak bisa buat alasan lagi. Makanya kalau lain kali, kalau bapak saya mau kalau saya ada bantuan dari si Andi itu, saya harus ikut. Itu udah jeleknya. Sudah bilang janji sama Pak Kadin, ntar saya mau ke Denpasar sore. Nah, nggak jadi. Itu udah masalah. Itu menurutku sih itu sih, kalau si Andi itu sekarang sudah lulus itu. Berarti kan peran orang tua juga harus seimbang ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang harus dikerjakan di asrama, walaupun kita dalam kondisi seperti ini, nah memang sulit ya, memang karena memang pandemi COVID ini gimana ya bilangnya, kalau kita
melakukan kegiatan di luar rumah itu kadang-kadang mereka yang di rumah itu was-was karena kita tahu sendiri kan, karena kalau kita tidak maksudnya lengah dengan protokol kesehatan aja itu selalu bisa menjadi hal yang paling ditakuti lah sama orang-orang. Ya tapi itulah yang harus kita lakukan, karena memang saat ini kita kan harus berkegiatan dan juga memang kegiatan itu melibatkan kita gitu. Nah, seperti misalnya kalau misalnya saya umpamakan misalnya ya ada sesuatu yang terjadi di sekolah gitu. Si anak itu disuruh mengumpulkan tugas ke sekolah mau nggak mau, karena tugas yang dikumpulkan tersebut itu tidak bisa dikumpul secara online karena itu menyangkut dengan keperluan sekolah. Nah, jadi harus ke sana, mau nggak mau ya harus ke sana gitu. Kalau misalnya nggak ke sana ya nggak dapat nilai gitu misalnya. Nah, sekarang bagaimana sikap orang tua untuk mengantarkan anaknya ke sana? Apakah dia semata-mata tidak mengizinkan karena dia takut anaknya kena virus? Sekarang tergantung orang tuanya. Mereka bisa nggak membuat istilahnya mengajarkan anak agar bisa sering cuci tangan, kemudian sering menggunakan masker. Nah, kalau orang tuanya sudah yakin, oh ya anak saya udah bisa nih, jadi saya yakin melepas anak saya untuk ke sekolah untuk ngumpul tugas saja, gitu misalnya. Sering cuci tangan, menggunakan masker, kemudian ya paling tidak menjaga yang namanya protokol kesehatan COVID-19 di luar. Walaupun kita seorang tunanetra tapi kita bisa melakukannya gitu. Nah, saya mau tanya nih, sebelum corona tugas-tugasnya banyakan mana? Sama yang daring sekarang. Kenapa? Tugas-tugas sekolahnya lebih banyak sekarang atau kemarin? Nih. Sebelum corona? Ya, kalau sebelum corona tugas-tugas sekolahnya lebih banyak sekarang apa yang kemarin? Oh, kebanyakan sekolah semester 1, semester 2, lagi semester 1 gitu. Banyaknya sekolah daripada daring sekarang. Oke, berarti kalau untuk daring tugasnya malah lebih sedikit ya? Kalau daring sih dari bulan apa belajar ya? April. Ya lumayan lah gitu. Ya artinya kan sama ya. Sama aja, tapi lumayan. Tapi banyakan sekolah. Ya pasti kalau banyak sekolah ya jelas, karena kan kita harus mempelajari yang namanya buku tematik. Di buku tematik, habis itu masuk kelas dan juga pasti mengerjakan soal-soal yang diberikan. Ya benar. Nah, berarti emang seperti itu ya. Sesuatu yang tidak perlu dihalang-halangi lah bilang. Kalau memang ada kegiatan di sekolah, kalau memang tugas. Nah, seperti pengalaman adik saya yang di kampung, ya. Seperti pengalaman adik saya yang di kampung, itu dia setiap hari Rabu ya kalau nggak salah. Iya, setiap hari Rabu dia harus ke sekolah untuk setor tugas, bro. Walaupun dia daring tapi dia setor tugas ya. Setor tugas juga ke sekolah. Nah, sekarang tergantung dari si orang tua tadi ya. Bagaimana cara mengajarkan anak untuk menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan setiap hari. Nah, kalau sudah itu dilatih ya tidak perlu khawatir sebenarnya. Nah, kalau menurut Abbas gimana? Ya, Pak? Kalau menurut kamu gimana kalau statement yang tadi itu? Apa perlu nggak kita harus mengajarkan kepada anak kita untuk ya yang namanya menjaga protokol kesehatan walaupun kita sebagai disabilitas kan gitu? Ya perlu. Pasti sangat perlu ya. Kalau bisa perlu. Iya, karena memang protokol kesehatan itu harus dijaga. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang bagaimana cara belajar online-nya dan bagaimana keluh kesahnya saat belajar online di rumah, ada satu pertanyaan lagi nih yang mungkin harus saya tanyakan ke Abbas. Iya, Abbas ya. Pertanyaannya ini mungkin bisa jadi jawabannya ya, bisa jadi jawabannya enggak. Karena pertanyaannya itu
menyangkut tentang kesehariannya Rumah. di rumah dan di sini, Oh. di asrama. Nah, Bas, Ya. pertanyaan yang paling sering muncul di kalangan teman-teman kita yang normal, Bas. Bagaimana sih cara kamu menggunakan waktu ketika belajar online di asrama di saat, nah misalnya bilanglah ya sekarang kamu di asrama sedang belajar online bersama teman-teman. Nah, terus saat itu pandemi COVID-19, ya kan? Ya. Nah, umpamanya misalnya nih, Ya. kamu sedang tidak enak badan nih, lagi sakit nih. Ya, ya. Nah, apa yang kamu lakukan? Nah, contoh, misalnya badan saya sudah panas, sekitaran, aduh kayak di mana bilang, udah merasa nggak enak badan, kepala pusing, kita harus lapor ke ibu asrama kita, yaitu Dalah Putu. Ya, pokoknya salah satunya melapor dulu ya. Melapor. Nah, habis melapor, Setelah itu nanti ditem berapa ukuran suhu panas yang di badannya itu, ya minimal sekitaran 38 ya. Dikasih obat. Nah, kalau nggak sembuh 3 hari, misalnya panas turun 37, turun 36, lagi naik 38, naik lagi makin keras 39. Nah, itu harus cepet-cepet, lebih baik bawa ke dokter. ya. supaya Nah, sembuh. nah sekarang begini ceritanya. Di dokter ini tesnya semakin padat nih. Kamu 38. Ya. Kamu bukan kena virus. Ya. Sekarang kamu ke rumah sakit. Ya. Kamu harus dites. Mau nggak? Apa? Mau nggak kamu dites? Apa? Dites untuk misalnya kamu demam nih. Habis itu diprediksi kamu bukan penderita virus. Kamu dites. Ya saya mau. Hasilnya belum tahu. Mau nggak? Saya mau. Iya, harus mau dong. Karena kan kita nggak tahu Iya. penyakit demam ini demam apa, bukan demam kok. Karena sifat rapid test itu bisa reaktif. Karena reaktif itu bukan sepenuhnya, bukan seluruhnya ya. Bukan sepenuhnya dan seluruhnya itu COVID. Karena pada saat kita dibilang reaktif, itu memang ada penyakit di tubuh kita, tapi kita harus garis bawahi. Kalau memang kita mau rapid test itu jangan apa ya istilahnya, mengatakan kalau kita sekarang tag, oh ini reaktif, oh dia COVID, oh bukan. Karena kan dia nggak pernah keluar rumah ya kan. Nah, Karena kan dia nggak pernah ke jalan-jalan Iya. gitu. benar. Gitu. Makanya sekarang kita harus berhati-hati sama statement orang-orang di luar. Iya. Kadang kalau dia reaktif nih COVID. Oh, bukan. Karena dia belum tentu, kecuali kalau dia mau di swab. Nah, itu jawabannya nanti. Makanya kan saya bilang jawabannya bisa ya, bisa enggak, gitu loh. Iya. Benar. Nah, gitu ya. Ada satu pertanyaan yang masih saya simpan dan jawabannya juga bisa ya, bisa enggak nih. Nah, ketika kamu sudah sehat, ya kan? Ya. Sudah, maksudnya memang sih kamu sakit waktu itu dan kamu memutuskan untuk menjalankan karantina mandiri itu misalnya. Walaupun saya demam biasa, saya mau karantina dulu, siapa tahu saya bawa virus gitu kan. Nah, setelah kamu sehat, apakah kamu akan langsung mendekat ke teman-teman kamu atau menunggu 1 minggu lagi? Pas saya sudah sehat. Ya, baru sehat 3 hari nih. Jangan dekat teman. Oke, kamu memutuskan untuk menunggu ya. Nah, itu sangat bagus. Luar biasa ini. Jangan. Karena jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau jawabannya tidak, berarti sangat bagus. Kalau jawabannya ya, nah ini hati-hati, teman-temannya bisa juga kena virus. Jangan. Itu. Jangan baru sembuh 3 hari dekati teman, jangan.
Nah itu dah. Artinya Tunggu kan 1 sekarang minggu. kita nggak tahu demam kita ini demam apa, demam biasa, atau demam apa gitu. Nah sekarang punya pesan-pesan nggak kepada seluruh teman-teman yang lagi belajar di rumah? Mungkin bisa lebih baik lagi belajarnya atau gimana, kurangi bermain dan sebagainya. Mungkin ada pesan-pesan menarik untuk teman-teman di rumah? Saya sebagai belajar di rumah seperti adik saya, tolong jangan selalu main game berjam-jam, tetap fokus belajar. Nah seperti contoh gini, nah adik saya ini dari pagi adik saya belajar sampai siang. Setelah siang adik saya makan. Setelah makan adik saya langsung lancong ke rumah teman sambil main HP berjam-jam. Susah disuruh sama orang tuanya itu. Sampai malam temannya lagi datang main HP sampai jam 2 malam baru selesai. Coba, itu boleh main game tapi kan matanya itu harus teratur. Kan sudah disering, misalnya udah disering suruh sama orang tua saya, udah dibebaskan boleh keluar, sudah dikasih main layangan, malah main game aja kerjaannya. Itu udah paketannya habis cepat loh. Orang adik saya orang beli paket 45 terus main game terus sampai full, susah disuruh tuh. Seperti adik saya dan bapak saya lagi, ibu saya dan bapak saya pergi ke Gianyar, membeli apa namanya, membeli UFC gitu. Nah setelah itu bapak saya sama mama saya itu pergi, adik saya tetap bermain HP. Kalau saya nggak, saya dengar audio itu, dengar belajar baca buku kayak adik saya main HP aja kerjanya, nggak ada kegiatan apa sama sekali, susah disuruh kerja. Oke. Ya artinya pesan-pesannya jangan terlalu sering gaming ya. Jangan terlalu sering yang namanya memegang handphone. Walaupun kita belajarnya daring, tapi kalau ya paling tidak setelah belajar kita refresh dulu. Anda mau buta? Silahkan pegang HP Anda selama 1 minggu. Nah gitu ya kalau ada slogannya ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau mata kita rusak, jangan coba-coba main game setiap minggu ya. Atau jangan coba-coba main game sampai malam-malam gitu ya. Oke Bas, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya untuk hadir di podcast saya Minggu Ceria di edisi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan pastinya teman-teman yang di rumah bisa memetik kesimpulan yang sangat menarik pastinya. Dan pastinya juga adik-adik kita selalu belajar dengan baik di rumah ya. Oke, terima kasih Abbas. Selamat belajar lagi. Dan selalu berharap agar seluruh masyarakat dilindungi dari yang namanya virus COVID-19. Oke, sampai di sini dulu podcast Minggu Ceria saat ini. Saya Dede Satria dari Bali Blind Podcast. Undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya.